Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi pada dalam keadaan daring, yang mana pelajaran pendidikan agama Islam, yang insya Allah materinya hari ini kajian Quran Surah Taubah ayat 5 dan hadis terkait, teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah, yang mana dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan daring, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak ada kurang apapun. Dan juga sholat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini, teman-teman. Yang saya hormati Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya, dan juga teman-teman kelas 11 yang saya banggakan. Semoga Allah permudah kita dalam menuntut ilmu dan juga dipermudah dalam segala hal pembelajaran. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ada kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana materi kita itu kajian Quran Surah Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Oke. Nah, pembahasannya insya Allah kita akan membaca Quran Surah Taubah ayat 105 dan hadis terkait, lalu mengidentifikasi hukum tajwid, terus juga mengidentifikasi arti kata Quran Surah Taubah 105 dan hadis terkait. Insya Allah nanti selepas ayat atau selepas hadisnya nanti ada di dalamnya seperti itu. Terus juga ada isi kandungan insya Allah, dan juga ada kesimpulan serta penutup, teman-teman. Oke. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu Quran Surah Taubah 105. Nanti teman-teman saya harap bisa membacanya di rumah dan juga kita bisa mengulangnya bersama-sama ya, teman-teman. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, sebelum ke arti, insya Allah kita akan bahas tajwid dulu, teman-teman ya. Kita akan bahas tajwid yang insya Allah di sini sudah saya tandai, teman-teman, beberapa. Mudah-mudahan teman bisa mengikutinya, teman-teman ya. Baik, kita mulai dari pertama ya. Wa qul malu. Nah, malu ini adalah matobi, teman-teman. Wa qul malu fasyarallah. Nah, pertamanya adalah amin. Jadi dibaca tebal, teman-teman. Kalau benderanya di atas, teman-teman, kasroh gitu. Nah, nanti ini dibaca tebal. Jadi fasyarallah amalukum. Nah, mim sukun bertemu dengan hum mim dan ba, yaitu izhar syafawi, teman-teman. Oke. Warosu sama yaitu mat tabi'i. Warosu mat tabi'i. Luhu wal mu. Nah, di sini wal. Di sini lamnya dibaca jadi alif lam qamariyah. Wal mu'minun. Nah, wal mu'minun manariti sukun. Oke. Selanjutnya wasa turaddu. Nah, suraddu sama ini matobi. Turaddu na ilah matobi juga, teman-teman. Matobi. Matobi juga. Alimil. Nah, alimil terbaca ya. Di sini tadi sama seperti ini nih. Wal mu'minun nih dibaca sama. Jadi apa? Alif lam qamariyah. Al-ghaibi wash. Nah, jadi huruf lamnya ini tidak terbaca, teman-teman. Nah, jadi wasya jadi alif lam syamsiyah. Jadi terbacanya huruf waw
karena ada tanwinnya di sini. Karena ada sukunnya, jadi baca wasya, wasya ini. Wasya, wasyaha dibaca 2 rokat matobi. Wasyahadati fayunabbiukum, mim ketemu ba, apa? Iqfa syafawi. Oke. Kuntum fayunabbiukum bima. Nah, ini bima matobi. Kuntum dibaca tebal, dibaca jelas. Kuntum ikhfa, kuntum. Nah, mim mati bertemu huruf ta, sama seperti ini. Nah, idhar syafawi. Ta'malun. Oke, ta'malun mat arid disukun, teman-teman. Baik, alhamdulillah kita telah membahas tajwid, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dan bisa memahaminya. Selanjutnya kita insya Allah akan membacakan arti, teman-teman. Nah, artinya di sini yaitu dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, teman-teman. Oke, ini artinya. Lalu selanjutnya. Nah, hadis terkait etos kerja, teman-teman. Sini yaitu saya bacakan. Al-Miqdah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman fattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Oke, dan artinya dari Miqdar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Oke, nah nanti kita akan menjelaskan, teman-teman ya di sini ya. Oke, selanjutnya, nah isi kandungan, teman-teman. Nah, isi kandungan yang pertama itu surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Oke. Jadi sudah jelas di dalam surat Taubah ini kita diminta atau kita diperintahkan untuk beriman dan juga beramal serta bekerja, teman-teman. Jadi bukan hanya bekerja aja kita gitu. Ketika kita PPL, ketika kita bekerja nantinya gitu. Jadi bukan hanya bekerja doang, teman-teman. Jadi juga melakukan beramal soleh seperti itu. Sehingga di sini terusnya itu beramal dan bekerja ya, teman-teman ya. Bukan bekerja duluan gitu. Jadi setelah beramal kita bekerja seperti itu. Nah, sebaliknya orang beriman dilarang bersikeras, malas dan buang-buang waktu, teman-teman. Oke. Jadi ketika memang kita mau dikatakan beriman, kita ini dilarang bermalas-malasan. Yang mana mas-malasan itu kan temennya setan gitu. Mager-mageran kayak gitu. Beda halnya kalau istirahat. Beda ya. Kalau kita istirahat itu wajar karena kita telah melakukan aktivitas atau telah melakukan kegiatan. Oke? Dan juga di sini kita diminta tidak membuang-buang waktu, teman. Ketika tidak ada yang manfaat atau tidak ada kebaikannya, lebih baik kita tidak membuang waktu dengan hal-hal yang remeh gitu. Kayak sekarang ini orang-orang banyak ngobrol ngalur ngidul yang nggak pernah jelas gitu, teman, dan nggak pernah hanya membuang waktu seperti itu. Membuang waktu artinya apa, teman? Membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak ngomongin orang, itu juga ghibah, lalu juga bermain game yang memang kadang-kadang ini terlalu larut. Itu sama aja membuang-buang waktu, teman. Seperti itu. Dan kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan riya, dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Nah, prinsip etos kerja orang muslim nih, atau ibaratnya kerja kita sebagai orang muslim, ketika kita berimal dan beramal soleh, kita hanya mengharapkan Allah gitu. Hanya mengharapkan
apa-apa yang memang seakan-akan Allah melihat kita gitu. Jadi bukan karena kita pengen pamer pujian atau diharapkan harapan untuk mendapat sanjungan, itu enggak, teman-teman. Jadi prinsip etos kerja muslim ialah kita melakukan pekerjaan gitu secara ikhlas, tanpa mengharapkan balasan orang lain atau tanpa mendapatkan perhatian orang lain. Oke. Wajar kalau sesekali kita pengen dilihat gitu. Tapi alangkah baiknya kita akan mengurangi seperti itu, teman-teman. Mengurangi sikap ria atau pengen dilihat oleh orang. Oke. Ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Oke. Jadi ayat ini, teman-teman, memotivasi kita atau orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses. Jadi prosesnya, teman-teman, bukan hasilnya, tapi prosesnya atau berjalannya amal soleh tersebut gitu. Nah, dan juga pekerjaannya karena itu prosesnya yang dilihat dari Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bagaimana kita menjalani proses pekerjaan? Atau kita ikhlas, atau kita mengharap ridha Allah, atau bahkan kita nggak mengharapkan apa-apa gitu, teman-teman. Hanya mengejar dunia aja gitu. Kalau itu kita sia-sia, teman-teman. Untuk apa kita bekerja? Kalau memang tidak ada yang namanya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Dan juga di sini Allah tidak menilai hasil usaha. Oke? Tapi Allah melihat proses kita, bagaimana kita melakukan pekerjaan atau melakukan ibadah-ibadah gitu. Oke? Bagaimana kita melakukannya dengan benar pekerjaan kita, oke? Atau melakukan dengan semaksimal mungkin lah, kayak gitu. Dan keempat, teman-teman, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan hal-hal baik gitu, walaupun tidak ada orang lain ya teman-teman, atau tidak ada yang merhatikan, Allah Maha mengetahui, teman-teman. Allah mengetahui dan Allah Maha canggih CCTV-nya. Artinya apa? Ketika kita beribadah secara sembunyi-sembunyi atau melakukan hal-hal baik atau melakukan amal soleh secara sembunyi, insya Allah Allah akan melihat, teman-teman. Allah akan melihat seperti itu. Apalagi yang terang-terangan, Allah pasti melihat seperti itu. Namun semua kembali kepada niat kita. Kita ikhlas atau niat ria gitu. Biasanya kalau ria, orang di rumah atau ketika sendiri dia nggak bakal beramal soleh gitu. Contoh, ketika di sekolah nih, ketika di sekolah kita atau bukan kita deh, ada orang ngelihatnya nih, ini orang rajin gitu, sholat, duha, puasa dan sebagainya gitu. Tapi ketika di rumah dia tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Jadi berbeda gitu pandangannya gitu. Jadi artinya apa? Beribadah karena ingin dilihat seperti itu. Dan juga Allah melihat kualitas hambanya. Kenapa? Kalau memang kualitas hambanya, kalau hanya beribadah, hanya sehari 2 hari atau tidak kontinu, teman-teman gitu, atau bolong-bolong, itu sama aja gitu, teman. Sama aja. Artinya apa? Di sini Allah melihat perbuatan kita dan akan melihat perbuatan kita secara amal soleh. Itu, oke? Yang kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Oke? Jadi, setiap kita, teman-teman, akan dipertanggungjawabkan, teman-teman. Apa yang memang kita lakukan di dunia ini. Entah kita beramal soleh, entah kita beramal, apa bahasanya, kita melakukan hal-hal kebaikan. Nah, nanti kita akan dapat pertanggungjawabannya. Oke? Bagaimana kita melakukan hal-hal di dunia ini dengan baik? Nah, insya Allah ketika kita di akhirat akan mendapat hal baik juga. In ahsantum li anfusikum ahsantum falaha. Siapa yang berbuat baik akan dapat baik, teman-teman. Siapa yang berbuat buruk akan dapat buruk, teman-teman. Oke? Artinya apa, teman-teman? Ketika kita berbuat baik, beramal soleh di dunia ini, gitu, insya Allah Allah tidak akan tidur dan Allah tidak akan Allah tidak akan tidak melihat apa-apa kebaikan kita gitu di dunia. Oke, jadi artinya teman-teman di sini diminta atau kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi mulai sekarang, teman-teman, saya minta, ayo kita jangan bermalas-malasan atau membuang waktu.
pun baiknya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu yang hari ini yang akan berjalan itu tidak akan kembali, teman-teman. Waktu sekarang ini tidak akan kembali ketika kita sudah di waktu yang lain gitu. Artinya waktu yang kemarin tidak akan bisa kembali. Artinya mumpung kita dikasih kesempatan gitu, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberi sehat, nah kita baiknya bekerja dan beramal soleh. Oke, teman-teman? Baik. Nah, selanjutnya. Nah, kesimpulan teman-teman. Nah, Quran surah At-Taubah 105 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Oke. Jadi kesimpulan dari semuanya, di sini kita diminta untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, dalam etos kerja muslim yang mana beriman dan beramal soleh. Gitu. Artinya ketika kita bekerja, bukan hanya mengharap mengharap gaji atau mengharap yang lainnya, tapi mengharap ridho Allah dan mengharapkan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat atau semangat dan sepertinya saya apresiasi tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga Ustadz Hamdan dan juga selalu menjaga teman-teman kelas 11 sehingga kita bisa berkumpul dan juga bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan apapun. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Bila nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa jelaskan ya oleh Ustadz Hamdan, bisa dibantu, mohon izin. Dan juga teman-teman tetap semangat belajarnya dan jangan lupa absen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.